Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Rahmayanti dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Bakti Kencana Kendal. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai tanda bahaya masa nifas untuk memenuhi tugas dari mata kuliah asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui. Pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya masa nifas yang pertama yaitu ada pendarahan pervagina yang luar biasa atau tiba-tiba bertambah banyak. Itu adalah keluarnya darah setelah melahirkan dan lebih banyak daripada darah haid. Biasanya memerlukan penggantian pembalut 2 kali dalam setengah jam. Gejala dan tanda syok berat dari pervagina yang luar biasa itu adalah 1. Nadi lemah dan cepat. 2. Tekanan darah sangat rendah. 3. Nafas cepat dengan frekuensi 30 kali per menit dan bisa lebih. 4. Urin kurang dari 30 cc. 5. Bingung, gelisah, dan pingsan, serta ditandai dengan pucat. Yang kedua yaitu pengeluaran pervagina berbau busuk. Adanya locea yang berbau busuk yaitu keluarnya cairan uterus melalui vagina dalam masa nifas. Sifat locea alkalis, jumlah lebih banyak dari pengeluaran darah dan lendir waktu menstruasi dan berbau anyir atau cairan ini berasal dari bekas melekatnya plasenta. Yang ketiga yaitu adanya rasa nyeri di bagian bawah perut abdomen atau punggung. Nyeri di bagian bawah abdomen disebut postpartum after pains. Biasanya disebabkan karena rahim yang sudah membesar berkali-kali lipat berkontraksi untuk kembali ke ukuran semula atau mengecil. Yang keempat ada sakit kepala, nyeri ulu hati, dan penglihatan yang kabur. Sakit kepala biasanya ditandai oleh pusing. Pusing bisa disebabkan oleh tekanan darah tinggi, namun jika pusing berlebih, bisa dikarenakan adanya preeklamsi dan eklamsi. Bisa juga karena anemia. Bila terjadi anemia, bisa disebabkan karena hemoglobin rendah dan juga bisa menyebabkan penglihatan kabur. Yang kelima, ada pembengkakan di wajah. Bisa terjadi di wajah maupun ekstremitas karena keadaan lidema yang merupakan tanda klinis adanya preeklamsi atau eklamsi. Yang keenam, ada demam, muntah, rasa sakit saat buang air kecil. Hal ini terjadi karena adanya sensitivitas kandung kemih terhadap tegangan air kemih di dalam vesika sering menurun akibat trauma persalinan, serta analgesia epidural atau spinal, dan sensasi peregangan kandung kemih juga berkurang akibat rasa tidak nyaman yang ditimbulkan oleh episiotomi yang lebar. Yang ketujuh, adanya payudara berubah menjadi merah atau panas disebabkan oleh payudara yang tidak disusui secara adekuat, puting susu yang lecet, BH terlalu ketat, ibu diet yang kurang baik, dan kurangnya istirahat serta anemia dan lain sebagainya. Yang kedelapan, adanya kehilangan nafsu makan. Kelelahan yang amat berat setelah persalinan dapat mempengaruhi nafsu makan sehingga terkadang ibu tidak ingin makan sampai kelelahan itu hilang. Hendaknya setelah bersalin berikan ibu minum hangat, susu, kopi, atau teh yang bergula
untuk mengembalikan tenaga yang hilang. Berikanlah makanan yang sifatnya ringan karena alat pencernaan perlu proses guna memulihkan keadaannya kembali pada masa postpartum. Yang kesembilan, adanya suhu tubuh ibu kurang dari 38 derajat Celcius. Dalam beberapa hari setelah melahirkan, suhu badan ibu sedikit meningkat antara 37,2 derajat Celcius sampai 37,8 derajat Celcius. Oleh karena reabsorpsi proses perlukan dalam uterus, proses autolisis, proses iskemis, serta mulainya laktasi. Dalam hal ini disebut demam reabsorpsi. Hal ini adalah peristiwa fisiologis apabila tidak disertai tanda-tanda infeksi yang lain. Namun apabila terjadi peningkatan melebihi 38 derajat Celcius berturut-turut selama 2 hari, kemungkinan terjadi infeksi nifas. Infeksi nifas yang timbul adalah keadaan yang mencakup semua peradangan alat-alat genitalia ibu dalam masa nifas. Yang ke-10, adanya depresi setelah persalinan. Depresi setelah melahirkan merupakan kejadian yang sering terjadi, akan tetapi ibu tidak menyadarinya. Penyebab utama dari depresi setelah melahirkan tidak diketahui. Diduga karena ibu belum siap beradaptasi dengan kondisi setelah melahirkan atau kebingungan merawat bayi. Ada juga yang menduga bahwa depresi setelah melahirkan dipicu karena perubahan fisik dan hormonal setelah melahirkan. Yang mengalami depresi sebelum kehamilan maka berisiko lebih tinggi terjadi depresi setelah melahirkan. Sekian pendidikan kesehatan terhadap bahaya masa nifas dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam video yang saya buat ini. Sebelumnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.